kenapa suami diomelin terus sih? Emang iya? Pak, dianya nggak mau sholat, Pak. Nggak mau sholat suami saya. Disolatin. Gimana sih ya? Kan belum Salah ya. waktunya. Nggak mau sholat. anak-anaknya nggak pada mau Ibu sholat. jengkel jadinya. Iya, Nah terkadang sekarang saya mau tanya. Ini mau tanya, ini penting nih Bu, ini penting. Diam sebentar ya, penting nih. Ibu suaminya nggak mau sholat, ibu jengkel. Pertanyaan saya, dulu waktu ibu nikah sama suami sholat rajin nggak? Kebayang sih tersiksa Ustadz. Iya. Apalagi dia menjadi seperti media komunikasi dari Iya. yang nggak kita lihat pada kita dan Iya. diminta tolong sama teman-temannya dia pusing sendiri akhirnya Iya. menyerah. Iya. Jadi sebenarnya kasus seperti Mbak Rani ini, itu kalau terjadi pada orang-orang tua, maaf nih, ini saya kasih simulasi aja. Orang yang sudah terbiasa dimasukin jin, nih ya, itu kan tubuhnya ada jinnya. Ini orang ini momennya mau mati gitu ya, mau mati nih orang ini. Itu kalau ada jin masuk, ini orang itu nggak jadi mati. Maksudnya kelihatan di mata manusia itu nggak mati. Padahal nyawanya sudah nggak ada. Nah ini yang bahaya. Dan saya sering melihat seperti ini. Jadi dia gerak, jadi yang ngomong biasa, dikiranya masih hidup aja. jiwanya sudah tidak ada. Jiwanya, ruhnya sudah nggak ada. Nah lama-lama memang itu kenyataan biasanya orang tersebut itu makan nggak mau seperti itu. Jadi makan itu biasanya milih, yang dipilih apa? Bunga, yang dipilih itu kemenyan gitu. Bisa jadi yang sakit kelamaan di rumah sakit juga bisa seperti Iya bisa seperti itu. Ya ini memang kenyataan saya ceritakan. Jadi jangan bermain-main dengan jin. Ya. Apalagi tidak tahu jin itu kayak apa wajahnya, kayak ini. Ya, sedikit sedikit kita ingatkan di sini. Kita ingatkan di sini. Kita balik ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Ibu yang di ujung sini, Bu. Sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa? Nama saya Ibu Sana dari Bogor. Sana. Ini sekarang udah di sini ya? Iya benar. Nama saya Busana tapi di sini. Iya benar. Ini teman-temannya dari Bogor juga ada ya? Iya. Tapi asli Bogor bukan? Iya Pak, tapi tinggalnya di desa Pondok Udik. Asli Betul, tapi Bogor. aslinya Iya, asli Bogor. Bogor, iya. iya. Gitu. Silahkan Bu, mau Bu Sana. mau apa nih Bu Sana? Kalau tinggalnya Betawi Bu Sono. Iya. Pak Ustadz, saya mau minta doanya. Saya sakit dari tahun 2004 sampai sekarang tidak sembuh-sembuh, malah badannya semakin kurus. Sakit apa Bu Sana? Sakit apa? Dibilang dokter saya punya asma, lambung panas, terus sesak napas, kalau batuk gak berhenti-berhenti. Kesininya seperti lemes gitu. Kalau ini Pelan-pelan matanya Bu, saya rabun. bukan dokter pelan. Ini saya udah kendor otak saya nih. Pelan bisa nggak Bu Sana? Iya Pak, di sininya terasa berat ke bawah, terus lemes, di sininya terasa panas, di sini di Oh lambung. mutar. Iya. Oke. Sudah dari tahun 2014 seperti itu. 2004 Astagfirullahaladzim. Berarti sudah 14 tahun. Iya. Dulu berat badannya berapa, sekarang berapa? Saya namanya itu sakitnya parah itu dari 2016 sampai Beratnya 2000. badan. Saya nanya berat badannya dulu berapa? Sekarang berapa? Sekarang berapa? Sekarang dulu berapa? Sekarang 2017 itu sempat 27 berat badannya, sekarang udah 30. Oh, naik namanya. Tapi kemarin Pak udah turun lagi karena saya udah cek darah, udah minta dikali saya punya penyakit diabetes ya, badan saya kurus tapi nggak ada penyakitnya. Iya. Oh. Tapi saya bingung, terkadang saya juga suka sering kerasukan. Hah? Kerasukan gitu Pak, suka ngomong bicara sendiri gitu. Saya suka apa ya, misalkan anak saya sakit gitu, tiba-tiba masuk ke saya, badan saya gemeter. Terus saya tiba-tiba saya yang ngoceh-ngoceh sendiri Ngoceh gitu. apaan? Kayak burung aja, ngoceh apaan? Bilang dong. Itu sebentar ibu kata orang atau ibu sadar juga pas ngoceh-ngoceh? Itu Pak, saya juga 2017 itu di Rukiah. Penyakitnya itu parah Pak, karena badan saya udah kayak tengkorak, udah kurus bener. Sekarang masih mending udah ada lagi. Udah ada dagingnya Iya. ya. Bener gak sih? Oh iya loh. Pakai dilihat. Ke orang pintar juga enggak? Iya, saya sering kali ke orang pintar. Berapa kali?
Udah sering kali semenjak saya sakit dari 2004 itu. Lebih dari 10? Udah lebih. 20? Cuman di rukiahnya udah ada 3 kali. Oke, Rukia 3 kali. Orang Iya. pintar berapa kali? Udah sering kali. Lebih dari 20 ada? Udah lebih. Karena dari 2004 saya sakit kan. Oh, cinta banget sama orang pintar, kenapa sih? Orang pintarnya sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda? Iya. Itu di mana aja 25? Itu Bu, ibu sana, saya Iya. bilang jangan harusnya kalau ke orang pintar satu Bu. Kalau ibu itu beda-beda sampai berapa? Tadi berapa? 20 lebih. 20 lebih. Ibu itu namanya selingkuh. Gak setia sama orang pintar. Gak setia dengan orang pintar. Iya, Ibu. Terus apa yang mau Ibu tanyakan? Saya minta doanya, saya sakit Ambil apa? aja Bu, doanya di belakang banyak. Saya sakit apa Pak? Karena dokter bilang ibu badannya kurus, tapi udah saya periksa, udah dicek bagus semua, tapi kok ibu badannya semakin kurus, kan dia bilang gitu. Saya dioper-oper aja Pak ke rumah sakit. Di apa, Sentosa, ke RSUD, Cibinong, udah saya udah berobat. Oke. Semuanya gitu. Ya. Ibu sana ya. Pokoknya mau segar lagi ya. Saya mau sehat lagi seperti orang badan. Ibu ini yang badannya gede ketawanya kenceng loh. Happy Terus. Alhamdulillah punya suami bisa gedein badan kayak gitu. Ngeliat kameramen Ica. Kameramen. Itu kurus karena memang nggak ada yang rawat itu. Ibu maunya apa? Saya minta badan saya bisa sehat lagi Pak. Besok lagi saya kalau sholat seperti terganggu kalau pakai mukena belakangnya suka panas terus batuk-batuk gak berhenti-berhenti gitu. Setiap sholat? Iya setiap sholat. Batuk tuh Iya batuknya itu setiap saya mau sholat aja pas saya bangun malam saya mau niat bangun malam gak taunya batuk gak berhenti-berhenti Oh Pak. gitu. Iya. Bu, Ibu masih punya suami. Punya Pak. Kenapa suami diomelin terus sih? emang iya? Pak dianya gak mau sholat Pak. Nggak mau sholat suami saya. Disolatin. Gimana sih ya? Kan belum Salah ya? waktunya. Jadi Nggak mau sholat. anak-anaknya nggak pada mau Ibu sholat. jengkel jadinya. Iya, Nah terkadang sekarang saya mau tanya. Ini penting nih Bu, ini penting. Diam sebentar ya, penting nih. Ibu suaminya nggak mau sholat, Ibu jengkel. Pertanyaan saya, dulu waktu Ibu nikah sama suami sholat rajin nggak? Enggak. Sama aja itu namanya. Dulu nggak sholat, sekarang nggak sholat, harusnya nggak jengkel. Dulu waktu Ibu mau nikah sama dia nggak sholat, Ibu harusnya jengkel sejak dulu. Dia bilang dia belum punya ilmunya Pak, tapi kalau diajarin nggak mau dia. Oh gitu, taruh aja suruh jadi marbot masjid kan pinter nanti lama-lama. Suaminya ikut enggak? Enggak. Oh enggak. Saya lihat nggak ada makanya saya bilang. Ibu, gini, jangan ngomelin suami. Kalau momennya suami belum sholat ya bilang, Pak sholat sebelum disolatin. Bilang aja gitu, Bapak mau mati tahun kapan? Kalau sekarang nggak sholat, gimana mau siap-siap mau mati? Bapak Kan suka gitu. marah-marah juga enggak? Iya suka marah-marah kalau dibilangin suka marah. Seru ya jadi saling marah ya Bu. Tapi saya banyak diem Pak. Hah? Terkadang saya banyak diem. Tapi Takutnya kesel. suami marah gitu, saya takutnya saya marah, tadi dia marah, tambah marah gitu. Oh gitu, ya sudah. Yang sakit di tubuhnya Ibu mana aja tunjuk dulu. Perut, Perut, ini perasa panas, ini. pinggang, Terus pinggang ini, belakang, iya. punggung. Ini yang leher ini kalau sholat saya nggak ada berhenti-berhentinya. Batuk nih. terus. Iya, Tapi pas sudah selesai sholat biasa ini lagi. Iya. Oke. Ya sudah, saya tanya sekarang Ibu Sana. Saya tanya, mulai sekarang jangan marah sama suami, mau nggak Bu? Insya Allah Pak. Insya Allah mau ya. Iya. Kalau memang suami belum sholat, dinasehatin, Ibu nggak usah marah. Tepok-tepok Tapi Pak. anaknya kan jadi ikut-ikutan Pak. Anak pada sholat juga. Iya Pak, jadi gimana ya? Anak saya juga gitu jadinya. Ibunya tapi sholat, ibu doang. Saya insya Allah saya sholat. Satu-satu yang sholat ibunya itu Saya. pun sambil batuk. Yang saya khawatirkan kalau bapaknya nggak sholat, anaknya ikut-ikut nggak sholat. Yang saya khawatirkan satu, ibunya jadi ikut nggak sholat juga. Jangan ya. Enggak Pak. Ya sudahlah dinasehatin mereka berdua. Anaknya cowok apa cewek? Cowok 1, cowok 2, cewek 2. Gimana? Cowok Cowok satu, cowok dua, berarti 3 cowok kalau gitu. Cowoknya 1, cowoknya 2. Oh iya. Oh iya. Yang nggak mau sholat anaknya yang cewek apa yang cowok?
Ya terkadang ya susah Pak kalau disuruh, ya terkadang yang Dua-duanya cewek mah semuanya. alhamdulillah baca Al-Quran mah udah ngerti, udah bisa Oh, gitu ya. gitu. Tapi mengerjakan sholat yang 5 waktunya itu pada Agak susah, berat iya gitu ya. berat. Oh, iya. Apa tergantung ke bawah dari bapaknya apa gimana Iya, gitu. bawa sama tetangga kali. Bapaknya nggak ada di sini, disalah-salahin lagi. Ya sudahlah nggak apa-apa. Oke, silakan Ustaz. Aduh, kasihan telinganya panas itu suaminya. Diomongin subuh-subuh. Diomongin subuh-subuh bangun mas sholat subuh nanti ya. Ibu sana, ibu kenceng banget sih ketawanya. Oke. Ya, Bu Yos tuh namanya sebut tuh masuk TV tuh sekarang.